Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyifa dengan NIM 17121208 ingin menyampaikan proposal skripsi yang berjudul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan bagi manusia di muka bumi ini, termasuk bangsa Indonesia, merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali, mustahil suatu kelompok dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Pendidikan merupakan suatu interaksi manusia antara pendidik dan anak didik yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya, yang berorientasikan pada nilai-nilai dan pelestarian pengembangan manusia tersebut. Karena tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung pada tingkat pendidikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seluruh negara yang berada di penjuru dunia saat ini sedang ditimpa musibah besar yang disebabkan oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 ini mampu mengubah banyak hal dengan begitu cepat dalam kehidupan kita saat ini. Interaksi kita dengan manusia, dengan lingkungan semuanya berbeda. Akibat dari virus COVID-19 ini, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah work from home. Kebijakan ini menyarankan kepada masyarakat agar melakukan suatu pekerjaannya dari rumah. Ternyata virus ini tidak hanya berdampak dalam dunia pekerjaan saja, tetapi dalam dunia pendidikan juga menjadi dampak dari virus COVID-19 ini. Dengan demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim MBA, membuat peraturan agar sekolah-sekolah meminta kepada peserta didiknya agar melakukan kegiatan belajar melalui jarak jauh atau belajar dari rumah masing-masing. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pembelajaran secara daring merupakan solusi utama saat ini dalam kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan meski berada di tengah pandemi COVID-19. Meski telah disepakati, namun ternyata sistem pembelajaran ini menimbulkan permasalahan. Problematika yang terjadi saat ini, pendidikan tetap memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik saat menghadapi pandemi COVID-19. Karena pada dasarnya, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah salah satu cara yang dilakukan dengan tujuan pengembangan kepribadian yang berjalan selamanya, baik formal atau non-formal. Tujuannya untuk menjadikan pribadi yang lebih berkualitas. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. 2. Apa saja aspek pendukung dan penghambat problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19. 3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19. C. Definisi operasional. Problematika belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.
pembelajaran yaitu suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru, siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif dan efisien. Pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntutan agama dengan tujuan untuk membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih kepada orang tua dan juga kepada tanah airnya. Pandemi berarti terjadinya wabah, suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Alasan memilih judul 1. Problematika pembelajaran menjadi suatu permasalahan yang menghalangi kegiatan pembelajaran ditandai adanya hambatan persoalan tertentu yang masih belum dipecahkan, terutama problem yang saat ini dihadapi oleh SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, kurangnya kesadaran dan minat siswa atau siswi dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Ketiga, mendeskripsikan solusi untuk menghadapi problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui apa saja problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di SDN Parigi Simbar. Kedua, mengetahui apa saja aspek yang mendukung dan menghambat problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19. Ketiga, mengetahui bagaimana upaya guru yang dilakukan untuk mengatasi sebuah problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi. Signifikasi penelitian bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua sebagai informasi tentang adanya problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 sehingga memberikan dukungan dan semangat dalam semua kegiatan yang terkait dengan ini. Bagi mahasiswa, sebagai acuan untuk melanjutkan atau melakukan penelitian yang sama tentang problematika pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk peneliti, sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam penelitian karya ilmiah tentang objek yang diteliti. Kajian pustaka skripsi karya Mariatul Munawwarah tahun 2005, mahasiswa STAI Al-Falah Banjarbaru yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Dalam skripsinya membahas tentang apa saja problematika pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Nah, skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan problematika pembelajaran. Namun, perbedaannya, penulis mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masa COVID-19 di SDN Parigi Simbar. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 1. Subjek penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam yang mengajar serta siswa atau siswi di SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Kedua, objek penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19, faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pembelajaran dan upaya guru dalam mengatasi problematika pada masa pandemi COVID-19. Data pokok. 1. Data yang berkenaan dengan problematika pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa COVID-19 di SDN Parigi Simbar, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, meliputi A. Problematika yang berhubungan dengan peserta didik. B. Problematika yang berhubungan dengan media pembelajaran. C. Penguasaan materi. Yang D. Metode mengajar. Kedua, data tentang faktor-faktor yang menyebabkan problematika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa COVID-19 yang meliputi
faktor guru, faktor siswa atau siswi, faktor lingkungan belajar, dan faktor sarana dan prasarana. Data penunjang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis, letak sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan guru, dan keadaan siswa atau siswi. Sumber data yang menjadi sumber data ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, siswa-siswi, kepala sekolah, dan staf tata usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data: editing, klasifikasi data, interpretasi data, analisis data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan uraian kalimat. Prosedur penelitian ada beberapa tahap, yaitu tahap pendahuluan, persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.